Banjir yang melanda ibu kota sejak pekan lalu masih melumpuhkan sebagian aktivitas masyarakat dan juga perekonomian Jakarta. Akibat banjir di ibu kota, kerugian diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Lebih dari satu pekan, banjir melanda sejumlah wilayah ibu kota. Aktivitas perekonomian pun terganggu. Di Kelapa Gading, Jakarta Utara ini misalnya, akibat banjir, ratusan toko, perkantoran, dan mal tutup. Kerugian diperkirakan mencapai 40 miliar rupiah per hari. Kalau buat bisnis mungkin ini ya, terutama konsumen-konsumen mungkin pada malas datang karena akses untuk menuju kemarinya itu jadi susah karena genangan banjir itu. Di kawasan Mangga 2, sejumlah pedagang tetap membuka toko, namun sepi pembeli. Sehari 1 juta, tapi sekarang enggak. Karena penjualan menurun, dari kemarin kita nggak jualan. Pendatang pun nggak ada. Karena ya itulah kebanjiran. Toko saya buka terus, buka terus, iya. Pengunjungnya yang nggak ada, Pak. Di kawasan Jatinegara Barat, Jakarta Timur, akibat banjir, hampir semua toko tutup. Aktivitas perdagangan hampir lumpuh. Sejumlah bank juga tidak bisa beroperasi. Kadin DKI Jakarta mencatat kerugian akibat banjir. Di kawasan pertokoan Mangga 2 dari sekitar 20.000 toko dengan omset rata-rata 5 juta rupiah per kios, kerugian diperkirakan mencapai 50 miliar rupiah per hari. Di pusat perbelanjaan terbesar se-Asia Tenggara, Tanah Abang, omset pedagang diperkirakan turun hingga 60%. Akibat pembeli tidak dapat menembus akses menuju Tanah Abang. Normalnya, omset perdagangan di pasar Tanah Abang mencapai 200 miliar rupiah per hari. Banjir di kawasan industri Pulau Gadung mengganggu aktivitas 300 pabrik. Di Pelabuhan Tanjung Priok, banjir berdampak kemacetan panjang, sehingga waktu tempuh menuju pelabuhan lebih lama. Kerugian akibat transportasi mencapai 9 miliar rupiah. Ini belum termasuk kerugian akibat keterlambatan keluar dan masuknya barang ekspor impor dari Pelabuhan Tanjung Priok. Jika banjir tak kunjung surut, kerugian akibat terganggunya perdagangan kian bertambah. Ini akibat pedagang kehilangan omset harian, pembengkakan ongkos transportasi, dan kenaikan biaya logistik. Tim Liputan RCTI melaporkan.